Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas virtual berseri bersama dengan Gizigo. Perkenalkan, saya Aprilana Luki Maharti. Saya selaku sebagai host yang akan memandu jalannya kelas virtual pada hari ini. Nah, selamat datang untuk Ibu Fasti Arum Utami MSc selaku narasumber kita hari ini. Apa kabar, Bu? Baik, Mbak April. Ya, terima kasih Bu sudah hadir. Nah, selamat datang untuk peserta sekalian yang sudah bergabung. Terima kasih juga sudah ikut dengan sesi pertemuan kita yang pertama hari ini. Dan kelas virtual berseri dari Gizigo ini adalah kelas yang pertama dari 4 sesi kelas untuk setiap minggu di minggu-minggu ke depannya. Nah, temanya adalah untuk tema keseluruhan kita mengenai adalah keluarga cerdas, generasi berkualitas. Nah, khusus untuk sesi yang pertama ini, kita akan membahas mengenai makanan yang harus dikonsumsi saat hamil. Dan kelas ini terima kasih sekali sudah disponsori oleh Departemen Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Terima kasih juga untuk sponsor dari Nikoa Coklat dan Pengilon Resto yang nanti akan membagikan voucher belanja di akhir sesi untuk peserta yang terpilih. Jadi silakan nanti teman-teman dan ibu sekalian boleh mengajukan pertanyaan dan nanti akan kami umumkan pemenangnya di akhir gitu. Nah, untuk narasumber kita ini oleh Bu Fasti Arum Utami, SGZ MSc. Saya perkenalkan dulu, beliau adalah dosen kami di Gizi Kesehatan FK UGM dan beliau adalah researcher dan juga sekaligus founder dan expert board dari Gizigo. Jadi beliau sudah sangat expert sekali untuk membahas tentang makanan apa saja nih yang harus kita konsumsi selama kehamilan gitu. Dan untuk sesi selanjutnya, sebelumnya saya boleh minta partisipan sekalian untuk mengaktifkan webcamnya karena saya ingin mengajak kita semua foto bersama. Boleh tolong dinyalakan webcamnya? Baik, terima kasih. Nanti saya hitungan ketiga, saya capture ya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, sambil senyum yang manis. Baik, masih saya tunggu untuk webcamnya. Terima kasih yang sudah menampilkan. Monggo untuk partisipan yang baru bergabung, silakan boleh dinyalakan webcamnya. Saya tunggu. Oh iya, masih banyak yang bergabung ya, Bu. Ini. Selamat sore untuk partisipan yang baru saja bergabung. Boleh saya minta tolong untuk dinyalakan webcamnya? Karena saya akan mengambil capture gitu. Oke, karena beberapa sudah ada, kalau gitu saya foto sekarang ya.
Boleh senyum? 1, 2, 3. Oh iya, sudah cantik sekali. Terima kasih. Nah, untuk, partisipan sekalian, boleh saya mohon untuk menyetel mikrofonnya dalam mode mute dulu, agar nanti, eee, kelas ini tidak terganggu oleh suara bising dari lingkungan sekitar. Terima kasih. Oke, untuk yang selanjutnya, langsung saja kita akan memasuki materi bersama dengan narasumber kita, Ibu Fasti Arum Utami, SGZ MSc. Untuk pemaparan materinya nanti kita akan lakukan selama kurang lebih selama 15 menit, kemudian akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, untuk itu, eee monggo kepada Ibu Fasti Arum Utami, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu. Terima kasih Mbak April. Sudah kelihatan belum ya chat screen-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, sudah terlihat untuk materinya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya selamat sore kepada apa ya manggilnya ya? Mungkin ke teman-teman sekalian ya yang sudah bergabung di kelas Kisiko kali ini. Jadi sebenarnya kelas Kisiko ini adalah rangkaian acara yang akan kita selenggarakan setiap hari Sabtu jam 3:30 sore gitu ya, untuk kita belajar bersama-sama mengenai sebenarnya lebih tepatnya gizi dalam daur kehidupan atau nutrition in life cycle. Di mana yang pertama ini adalah kita akan membahas mengenai kebutuhan-kebutuhan gizi dan kesehatan untuk ibu hamil. Nah, nanti di Sabtu-Sabtu berikutnya kita akan membahas di tahapan kehidupan selanjutnya gitu. Jadi seperti untuk yang minggu depan adalah mengenai ibu menyusui, kemudian 3 minggu lagi mengenai anak, dan yang terakhir adalah untuk dewasa juga lansia. Seperti itu. Nah, yang pertama ini adalah mengenai ibu hamil. Jadi apa sih yang harus kita ketahui sebenarnya sebelum kita, mungkin lebih tepatnya sebelum kita memutuskan untuk program kehamilan, seperti itu. Karena hal-hal yang harus kita ketahui adalah adanya perubahan serta permasalahan selama kehamilan, kemudian kita juga harus mengetahui status gizi kita, gitu ya. Yang justru penting adalah yang perlu kita perhatikan adalah status gizi kita sebelum kehamilan. Karena status gizi kita sebelum kehamilan ini yang akan mempengaruhi status gizi kita pada saat hamil gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengenai zat-zat gizi yang diperlukan selama kehamilan. Kemudian contoh menu yang mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman sekalian pada saat masa kehamilan. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah perubahan pada masa kehamilan. Jadi sebenarnya ada berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi pada saat masa kehamilan atau perubahan. Jadi ada berbagai macam karena kehamilan ini kan ada perubahan hormonal ya, di mana hal ini akan mempengaruhi keadaan si ibu hamil. Seperti itu. Yang pertama adalah mengenai permasalahan pada ibu hamil. Yang umum terjadi adalah hiperemesis gravidarum gitu ya, yang ditandai dengan adanya mual muntah, atau mungkin dari teman-teman sekalian mengenalnya, dari ibu-ibu sekalian mengenalnya adalah sebagai morning sickness, seperti itu. Kemudian ada konstipasi, kemudian heartburn, jadi ada rasa terbakar di pencernaan, saluran pencernaan atas, kemudian adanya edema atau pembengkakan, terutama di bagian kaki. Itu makanya kadang ibu hamil kadang ukuran sandal atau sepatunya itu berbeda gitu ya, berubah ukurannya. Kemudian ada anemi serta ada preeklamsi dan eklamsia gitu, atau
biasa kita sebut adalah hipertensi pada ibu hamil. Seperti itu. Yang pertama mengenai hiperemesis gravidarum. Nah, hiperemesis gravidarum ini adalah sebenarnya ditandai dengan adanya mual muntah yang disebabkan adanya hormon ya. Jadi ada salah satu hormon pada saat kehamilan yang naik, yaitu human chorionic gonadotropin atau hormon HCG. Selain itu juga ada yang namanya faktor psikologis gitu. Nah, biasanya hiperemesis gravidarum ini terjadi pada awal-awal trimester pertama sampai dengan awal-awal trimester kedua gitu ya. Jadi biasanya pada menjelang usia kehamilan 5 atau 6 bulan itu sudah lebih baik gitu. Nah, bahayanya apa? Bahayanya itu adalah menyebabkan yang namanya kehilangan berat badan dan defisiensi zat gizi. Karena kalau misalnya ada mual muntah, biasanya kecenderungannya dari si ibu itu tidak mau mengkonsumsi makanan gitu. Karena biasanya kalau makan langsung muntah, makan dan muntah dan itu biasanya mual muntahnya hanya terjadinya di pagi hari gitu. Nah, hiperemesis gravidarum ini bisa sepanjang waktu gitu. Jadi tergantung dari kadar hormon serta faktor psikologis dari si ibu gitu. Kemudian yang kedua itu adanya edema atau pembengkakan gitu ya di bagian kaki. Nah, pembengkakan ini adalah adanya penumpukan cairan. Kenapa bisa terjadi penumpukan cairan? Jadi sebenarnya pada ekstremitas bawah atau di bagian kaki itu kan ada pembuluh darah. Kita punya pembuluh darah yang namanya arteri dan vena. Di mana arteri itu adalah yang memompa dari jantung ke seluruh badan, sedangkan vena itu kebalikannya dari seluruh badan kembali ke jantung. Nah, di pembuluh darah vena ini karena dari bawah gitu ya melawan gravitasi sehingga kadang pada ibu hamil ini tidak terlalu lancar gitu sehingga terjadi penumpukan cairan di sana yang sebenarnya adalah penumpukan darah yang menyebabkan adanya edema gitu. Nah, biasanya ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya berat badan, kemudian preeklamsi, untuk penanganan edema gitu ya pada orang-orang yang mengalami penyakit ginjal dan seterusnya itu menggunakan diuretik, obat-obat diuretik. Jadi obat-obat yang mengeluarkan cairan tersebut melalui air kencing gitu. Tetapi pada ibu hamil itu tidak bisa digunakan. Sehingga diet yang biasanya kami berikan kepada pasien itu adalah membatasi asupan garam gitu ya, karena garam ini juga menyebabkan cairan itu terhambat di dalam tubuh kita, kemudian melakukan atau meningkatkan aktivitas fisik pada bagian kaki gitu, seperti mengangkat kaki dan seterusnya. Kemudian bisa terbakar pada saluran pencernaan gitu ya, sama saluran pencernaan bagian atas. Kapan itu bisa terjadi gitu ya? Karena kan pada saat kehamilan itu kan kita ada rahim, yang di situ adalah ada janin. Nah, biasanya semakin besar janin itu akan semakin mendesak organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh si ibu. Nah, ketika itu mendesak, salah satunya adalah mendesak lambung. Sehingga ketika makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, gitu ya, pintu antara saluran tenggorokan kita dengan lambung itu biasanya tidak terlalu bagus gitu, sehingga nanti cairan lambung itu akan masuk atau kembali lagi ke tenggorokan kita gitu. Nah, itu yang menyebabkan rasa terbakar karena cairan lambung itu kan sifatnya asam. Nah, karena tenggorokan itu tidak kuat dengan cairan asam, jadi menyebabkan seperti ada rasa terbakar gitu. Jadi penanganannya biasanya seperti apa gitu ya. Makanya pada ibu hamil itu disarankan untuk mengurangi untuk konsumsi makanan yang pedas dan berminyak gitu ya, karena itu bisa merangsang untuk terjadinya rasa terbakar. Kemudian bisa mengkonsumsi makanan yang porsi kecil tetapi sering gitu. Dan biasanya menunggu 1 sampai dengan 2 jam gitu ya setelah makan untuk berbaring atau misalnya untuk aktivitas fisik serta cukup mengkonsumsi cairan dan kita cukup rileks. Nah, ini mungkin yang agak sulit di ibu hamil. Kemudian selanjutnya, permasalahan selanjutnya itu adalah berkaitan dengan anemia.
di mana anemia pada ibu hamil ini amat sangat perlu diperhatikan. Kenapa? Karena anemia pada ibu hamil itu akan mempengaruhi tidak hanya status gizi pada ibu hamil, tetapi juga status gizi pada anak atau generasi yang akan dilahirkan gitu. Mungkin teman-teman sekalian atau ibu-ibu sekalian mengetahui yang sekarang sedang tren itu adalah stunting, atau anak itu ukuran tinggi badannya itu lebih pendek dari usia seharusnya. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah salah satunya karena ibu yang mengandung itu mengalami anemia. Gitu. Kemudian yang kedua, risikonya adalah berat bayi lahir rendah, kemudian ada prematur, kemudian meningkatkan angka kematian pada bayi. Nah, kapan sih dikatakan bahwa ibu hamil itu mengalami anemia, gitu ya? Jadi sebenarnya antara trimester pertama, kedua, dan ketiga itu ada standar yang berbeda. Pada trimester pertama dan ketiga, gitu ya, standar untuk hemoglobin kita, gitu ya, kadar sel darah kita itu adalah minimal 12 mg per desiliter. Jadi kalau misalnya di bawah 12 mg sudah mengalami anemia. Kalau misalnya pada trimester kedua itu adalah 11 mg per desiliter. Jadi pada trimester kedua itu lebih rendah. Kenapa? Karena pada trimester kedua itu lebih banyak terjadi retensi cairan. Jadi cairan di dalam tubuh kita pada kehamilan trimester kedua itu lebih banyak gitu. Jadi standar untuk hemoglobinnya itu lebih rendah. Nah ini standar-standar untuk kadar hemoglobin baik itu pada anak-anak, kemudian pada wanita usia subur, pada ibu hamil, dan pada laki-laki. Pada laki-laki lebih tinggi yaitu sekitar 13 mg per desiliter. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sekalian mau program gitu ya, bisa ibu dan suami itu mengecek kedua-duanya gitu, karena itu juga cukup berpengaruh. Jadi untuk si ibu minimal 12 mg, untuk si bapak minimal adalah 13 mg. Ini berdasarkan standar WHO. Kemudian permasalahan yang terjadi selanjutnya pada saat kehamilan itu adalah bahwa kehamilan pada orang-orang penyakit gitu. Kehamilan itu bisa memunculkan suatu penyakit pada orang-orang tertentu. Salah satunya adalah hipertensi atau kenaikan tekanan darah. Gitu. Jadi kalau hipertensi pada saat kehamilan itu disebut dengan preeklamsi, yaitu adanya tekanan darah yang tinggi, kemudian adanya protein di dalam urin gitu ya. Jadi kalau hamil itu kan biasanya dicek laboratoriumnya ya di awal, kemudian ada juga yang di trimester kedua dan ditambah di trimester ketiga. Jadi biasanya yang wajib adalah di trimester 1 dan trimester ketiga. Jadi ibu-ibu sekalian bisa melakukan di puskesmas dan itu gratis gitu ya untuk pengecekan termasuk protein urea. Jadi nanti urinnya ditampung, dicek apakah mengandung protein di sana. Kemudian juga bisa dicek darahnya juga untuk anemia atau tidak dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalnya ada hipertensi, ada protein, kandungan protein di dalam urinnya, kemudian terjadi edema, itu adalah disebut dengan preeklamsi. Nah, apa yang dimaksud dengan eklamsia? Kalau eklamsia itu adalah preeklamsia ditambah dengan kejang. Gitu. Jadi kalau preeklamsia itu adalah hipertensi, protein urea, edema, nah eklamsia ditambah dengan adanya kejang pada ibu hamil. Nah, biasanya terjadi pada minggu ke-20 dan 24 kehamilan, jadi sekitar usia 5-6 bulan. Kemudian biasanya baru hilang setelah 10 hari melahirkan. Sehingga kalau misalnya ada preeklamsia atau eklamsia pada ibu hamil gitu ya, biasanya akan dilakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih besar untuk proses melahirkan gitu. Biasanya indikasinya kalau misalnya sudah eklamsia atau preeklamsia, pilihannya adalah SC atau seksio cesarea. Gitu. Nah, biasanya ditandai dengan apa? Adanya tekanan darah yang naik, yaitu 140/90 mm Hg, kemudian kenaikan berat badan tadi, kemudian timbul merah-merah di kulit, mual muntah, pusing, dan seterusnya untuk gejalanya. Nah, untuk dietnya atau manajemen makanannya adalah
kita membatasi asupan garam gitu. Jadi kalau misalnya dalam sehari-hari sebenarnya kan asupan garam kita itu dibatasi, garam, gula, dan minyak gitu ya. Jadi kalau misalnya pada wanita asupan garam dan gula itu biasanya dibatasinya adalah makan atau miligram. Kalau laki-laki itu adalah sekitar 15 miligram atau sekitar 3 sendok makan. Nah, pada ibu yang mengalami preeklamsia atau eklamsia, itu pembatasannya adalah sekitar 6 gram per hari atau sekitar 1 sendok teh per harinya. Gitu. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah konstipasi gitu ya, atau biasanya kita sering menyebutnya adalah sembelit gitu ya, karena adanya berkaitan dengan kenaikan hormon, salah satunya adalah hormon progesteron. Jadi kita punya dua macam hormon gitu ya, estrogen dan progesteron. Nah, kenaikan pada hormon progesteron ini menyebabkan konstipasi, kemudian juga menyebabkan kinerja dari otot polos kita di saluran pencernaan itu adalah berkurang gitu. Nah, biasanya kalau konstipasi pasti menyebabkan perut kita itu rasanya sebah gitu ya. Susah biasanya untuk mengkonsumsi makanan gitu. Nah, cara mengatasinya adalah dengan cara meningkatkan asupan cairan dan serat gitu. Jadi memang pada ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi selain protein gitu ya, mengkonsumsi sumber vitamin dan mineral yang lebih banyak. Kemudian untuk penanganan konstipasi ini juga bisa ditambahkan dengan konsumsi vitamin B kompleks. Jadi untuk menguatkan saluran pencernaan kita, terutama saluran pencernaan bagian bawah, yaitu di bagian usus besar serta di bagian rektum, gitu, untuk pembuangan sisa makanan, gitu. Nah, itu tadi adalah permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi pada ibu hamil. Sebenarnya ada juga permasalahan yang lain, contohnya adalah diabetes gestasional, yaitu diabetes atau kenaikan kadar gula darah yang terjadi pada saat kehamilan. Itu bisa terjadi. Jadi karena kehamilan, muncullah diabetes gitu. Jadi kalau misalnya sudah melahirkan, diabetesnya hilang, itu juga ada kayak gitu. Seperti yang terjadi pada eklamsi dan preeklamsia gitu. Nah, kemudian sekarang kita akan mendiskusikan mengenai status gizi. Jadi status gizi pada ibu hamil yang harus kita ketahui. Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan pada saat kehamilan itu adalah berat badan sebelum kehamilan, makanya penting sebelum program itu kita tahu betul berat badan kita itu berapa. Kemudian berat badan pada saat kehamilan, makanya di buku PINK atau di buku kesehatan ibu dan anak, kalau misalnya kita hamil itu biasanya dikasih gitu ya, itu ada catatan kenaikan berat badannya, kemudian kenaikan berat badan setiap bulan pada saat kehamilan. Kenapa itu penting? Jadi kenaikan berat badan pada ibu hamil itu tidak boleh sembarangan. Jadi hal ini ditentukan oleh status gizi sebelum ibu tersebut adalah mengalami kehamilan. Kenapa? Karena kalau misalnya kehamilan itu ada beberapa kenaikan berat badan. Contohnya karena adanya plasenta, kemudian bayi kan sekitar 2,5 sampai dengan 4 kg. Yang lainnya itu biasanya berupa plasenta, kemudian cairan ketuban dan seterusnya. Serta penambahan lemak di dalam tubuh si ibu gitu. Nah, ini adalah rekomendasi kenaikan berat badan yang dianjurkan selama kehamilan gitu. Jadi harus tahu terlebih dahulu gitu ya status gizi kita sebelum hamil itu berapa. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita mengetahui indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh itu adalah diukur dengan cara berat badan kita dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter yang dikuadratkan gitu. Jadi kalau misalnya berat badan sebelum hamil itu adalah 50 kg misalnya, maka indeks massa tubuhnya diperoleh dari 10 kg dibagi 1,6 kali 1,6 gitu. Jadi tinggi badan dalam satuan meter gitu. Nah, dari situ kita bisa mengetahui indeks massa tubuh kita. Apakah indeks massa tubuh kita adalah underweight, yaitu status gizinya kurang,
atau normal weight, yaitu status gizinya adalah normal, atau mungkin overweight atau obesitas gitu. Nah, kenapa karena kenaikan berat badan selama 9 bulan itu harus terkontrol gitu. Nah, ini salah satu dampaknya kenapa? Salah satunya adalah nanti biar pada saat kita misalnya setelah melahirkan tidak terlalu susah untuk menurunkan berat badan, sarankan seperti itu. Indeks massa tubuhnya kurang dari 18,5, kenaikan berat badannya selama 9 bulan itu adalah boleh antara 12,5 sampai dengan 18 kg. Atau sekitar kenaikannya setengah kilogram setiap minggunya. Gitu ya. Kemudian kalau berat badannya normal itu adalah antara 11,5 sampai dengan 16 kg atau sekitar 0,4 kg setiap minggunya. Kalau misalnya ibu-ibu statusnya sudah overweight, itu adalah kenaikannya hanya boleh 7 sampai dengan 11,5 kg selama 9 bulan. Kalau obes gitu ya, kenaikannya adalah 5 sampai dengan 9 kg. Gitu. Jadi kenaikannya itu tidak sama untuk setiap ibu. Hal itu ditentukan oleh indeks massa tubuh sebelum kehamilan gitu. Nah, kalau misalnya risiko apa sih yang akan kita alami kalau kenaikan berat badannya itu berlebihan? Yang pertama adalah risiko pada si ibu. Jadi tadi kalau misalnya kenaikan berlebihan itu akan terjadi preeklamsia atau terjadi yang tadi ada edema, protein urea, kemudian adanya hipertensi pada ibu hamil, kemudian diabetes gestasional, kemudian risiko untuk operasi sesar lebih besar gitu, kemudian ada postpartum berat. Postpartum itu adalah salah satunya melahirkan. Kemudian risiko pada anak itu adalah bayi yang dilahirkan akan besar. Kemudian otomatis status gizinya itu juga akan naik atau indeks massa tubuhnya itu akan naik. Yang perlu diingat adalah bahwa indeks massa tubuh atau status gizi overweight atau obes pada anak-anak itu juga berbahaya. Bukan berarti kalau misalnya status gizi anaknya itu kayak kelihatan gemuk, kemudian overweight atau obes itu tampak lucu, itu bukan ya. Itu justru juga berisiko. Kenapa? Kalau misalnya dari kecil anak itu sudah overweight atau obesitas, maka penanganannya itu akan lebih sulit ke depannya. Gitu. Jadi biasanya kasusnya itu adalah anak tersebut akan overweight atau obes sepanjang hayat hidupnya gitu, karena penanganannya cukup sulit untuk overweight dan obesitas, karena prinsipnya kalau pada anak itu tidak boleh diet gitu. Nah, sulitnya di sana. Kemudian kalau misalnya pada anak itu berat badannya berlebih, otomatis dia akan risiko untuk penyakit-penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, kolesterol itu akan terjadi pada usia anak-anak gitu. Jadi memang sekarang prevalensinya sudah cukup tinggi gitu ya, terjadinya hipertensi ataupun penyakit diabetes pada anak-anak, di mana prevalensinya hampir di atas 10%. Seperti itu. Nah, selain itu, selain dari berat badan, mungkin yang juga perlu diperhatikan oleh ibu-ibu sekalian itu adalah lingkar lengan atas gitu ya. Jadi lingkar lengan atas itu adalah untuk wanita usia subur batasannya adalah 23,5 cm. Jadi kalau misalnya lingkar lengan atas kita itu di bawah 23,5 cm, maka dia akan berisiko terhadap KEK atau kurang energi kronik gitu. Dan biasanya kalau misalnya kita datang ke puskesmas akan memperoleh yang namanya PMT atau pemberian makanan tambahan yang berupa biskuit gitu. Nah, itu tadi mengenai permasalahan, kemudian bagaimanakah cara kita mengukur status gizi pada saat kehamilan. Kemudian yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan zat gizi selama kehamilan itu sebaiknya kita sebenarnya punya rekomendasi secara nasional yang disebut dengan angka kecukupan gizi tahun 2019 gitu ya, di mana ini adalah revisi dari angka kecukupan gizi pada tahun 2013. Jadi memang karena tadi ada kenaikan berat badan, kemudian ada kenaikan kebutuhan, otomatis pada saat kehamilan itu adanya kenaikan juga zat gizi yang diperlukan.
di mana untuk trimester 1, 2, dan 3 itu berbeda. Kayak misalnya untuk trimester 1, untuk rekomendasi kebutuhan zat gizi untuk penambahan energinya butuh sekitar 180 kilokalori tambahannya per hari. Gitu. Jadi kalau misalnya kebutuhan kita sekitar untuk wanita usia subur itu kan rentangnya kebutuhannya sekitar 1.900 sampai dengan 2.100. Nah, ketika hamil maka ada tambahan sekitar 180, artinya adalah porsi makan kita yang dibagi selama 3 kali itu pasti ada kenaikan. Gitu. Kemudian terus meningkat. Gitu ya. Jadi pada ibu hamil itu ada peningkatan cairan sekitar 300 ml atau sekitar 1 sampai dengan 2 gelas per harinya gitu ya, daripada kebutuhan cairan wanita yang sedang tidak hamil gitu. Jadi kalau kebutuhan cairan itu kan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu. Jadi rata-rata antara 1.500 sampai dengan 2.500 ml per hari. Jadi kalau ada ibu hamil atau ibu menyusui apalagi gitu ya, kita bisa melihat di kolom yang bawah penambahan cairannya itu juga banyak gitu. Jadi biasanya efeknya apa? Kalau misalnya cairan kita kurang, maka ketubannya itu juga kurang bagus biasanya. Ada yang keruh, kemudian lebih sedikit jumlahnya gitu ya. Jadi akan berpengaruh sekali, yang terutama adalah pada cairan ketuban. Nah, kemudian zat-zat gizi apa saja yang dibutuhkan ya? Yang pertama adalah PUFA atau kita sebut biasanya asam lemak tak jenuh ganda. Gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sekalian kenalnya mungkin berupa AA, DHA gitu ya. Nah, ini adalah fungsinya itu adalah biasanya diperlukan untuk pembentukan jaringan saraf otak dan retina janin. Jadi biasanya diperlukan justru pada awal-awal kehamilan. Itu. Nah, contoh sumber makanannya adalah bisa minyak ikan, minyak sayur atau telur gitu ya, protein yang cukup mudah diperoleh tetapi kandungan gizinya paling lengkap dibandingkan yang lain, yaitu telur. Gitu. Dan kita juga bisa misalnya mengkonsumsi suplemen-suplemen gitu ya, semacam suplemen DHA atau omega 3 atau omega 6 atau minyak ikan yang bisa kita konsumsi yang tidak hanya selama kehamilan tetapi juga bisa selama menyusui. Kemudian yang kedua adalah asam folat. Nah, ini adalah biasanya diberikan pada ibu hamil di awal-awal kehamilan. Jadi sebelum dikasih zat besi, biasanya di awal-awal dikasihnya adalah kalsium dan asam folat gitu ya, karena zat besi itu kelemahannya salah satunya adalah kalau pada ibu hamil di awal-awal kalau ada mual muntah, biasanya zat besi itu juga akan merangsang mual muntah. Nah, kenapa diperlukan di awal? Karena untuk membentukkan sistem saraf dan sel, kemudian kalau misalnya kekurangan, menyebabkan janin tidak berkembang sempurna dan adanya kelainan bawaan. Jadi kayak misalnya bayi lahir tanpa batok kepala, kemudian adanya tulang belakang yang tidak tersambung, atau yang paling sering biasanya bibir sumbing. Bibir sumbing pada bayi itu salah satunya karena kekurangan asam folat awal kehamilan. Nah, contohnya sumber makanannya adalah sayuran hijau, sereal yang ada mengandung asam folat. Kemudian, nah ini zat besi yang diberikan mulai trimester kedua sampai dengan trimester ketiga, bahkan pada saat menyusui. Jadi, suplemen-suplemen pada saat masa kehamilan itu sebenarnya masih bisa dikonsumsi pada saat besi, kalsium, itu masih bisa dikonsumsi. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk pembentukan sel darah merah, untuk otot, cadangan besi di hati, gitu ya. Pada ada dua, yaitu heme, dan non-heme, atau hem dan non-hem. Jadi kalau yang hem itu ya, yang pada daging merah gitu. Jadi kalau misalnya kita konsumsi daging 100 gram, kandungan besinya misalnya 90 mg dalam 100 gram itu, maka dia akan diserap semuanya.
Tetapi kalau misalnya kita mengkonsumsi 100 gram bayam, kandungan besinya misalnya sama-sama 90 miligram, dia yang diserap paling hanya sekitar 50%-nya. Kenapa? Karena zat besi pada makanan yang dari nabati, gitu ya, dari tumbuh-tumbuhan itu zat besinya itu dalam bentuk belum matang, gitu. Tubuh perlu memprosesnya dan dalam proses itu adalah tidak semuanya bisa gitu. Jadi tetap sumber yang paling bagus itu adalah dari protein hewani gitu. Kemudian kebutuhan yang lainnya ada kalsium dan vitamin, di mana kalsium itu adalah untuk perkembangan gigi, kemudian untuk jantung, saraf, otot bayi gitu ya. Contoh sumber makanannya adalah susu, yogurt, ataupun olahannya bisa juga es krim, cuman mungkin kalau es krim perlu diperhatikan kandungan gulanya. Kemudian ada vitamin D gitu ya. Dari vitamin D itu sumber yang bagus. Salah satunya adalah dari sinar matahari, kemudian dari telur, dari ikan ataupun daging. Nah, zat gizi mikro lainnya yang mungkin perlu diperhatikan juga itu adalah ada vitamin A gitu ya, ada yodium. Kalau yodium itu sama seperti asam folat diperlukan pada saat awal-awal kehamilan yang harus dikonsumsi biasanya sumbernya dari garam ataupun seafood itu makanya kalau ada mitos misalnya pada ibu hamil itu tidak boleh mengkonsumsi ikan atau seafood itu tidak benar karena itu justru sumber yodium yang bagus untuk perkembangan otak janin. Kemudian ada zinc, kemudian ada juga vitamin C. Nah, vitamin C dan vitamin E ini fungsinya untuk apa gitu ya? Karena vitamin C dan vitamin E ini untuk membantu penyerapan dari zat besi gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sekalian mengkonsumsi tablet tambah darah atau zat besi, misalnya dikonsumsi dengan minum air jeruk gitu ya yang mengandung vitamin C atau misalnya dikonsumsi dengan jus jambu gitu. Nah, itu apa ya? Istilahnya membantu penyerapan zat besi itu lebih bagus gitu. Dan jangan lupa juga perlu memperhatikan asupan cairan. Nah, ini adalah contoh menu yang mungkin bisa diterapkan pada saat kehamilan gitu ya. Contoh menu sehari-hari gitu ya yang sebenarnya pemanfaatan cara mengakses makanannya cukup mudah gitu ya. Salah satunya misalnya kita bisa mengkonsumsi telur, di mana telur itu adalah protein hewani yang paling murah, tetapi kandungan gizinya itu cukup lengkap, proteinnya cukup lengkap. Kemudian jangan lupa untuk selingan gitu ya, selingan pagi dan selingan sore gitu ya. Kemudian ada makan siang dan makan malam. Tadi prinsipnya adalah konsumsi dalam jumlah kecil tetapi sering gitu untuk ibu hamil gitu. Ini nanti referensi yang mungkin bisa dibaca oleh ibu-ibu sekalian yang ingin mengetahui lebih lanjut. Nah, mungkin itu yang bisa saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan, Bu Fasti. Wah, sangat menarik sekali ya. Ini sangat membuka mata sekali tadi mengenai perubahan selama kehamilan, karena banyak yang terjadi ya, yang berubah selama kita hamil seperti ada hiperemesis atau mual muntah, ada bengkak, ada anemia, ada preeklamsi dan eklamsia. Juga tadi sudah membahas tentang status gizinya dan pengaruhnya apabila status gizi kita itu berlebih atau justru kurang, dan tadi juga udah ada tentang zat gizi yang baik untuk dikonsumsi serta uh, serta asupan lain seperti kalsium dan vitamin yang menunjang untuk kesehatan selama kehamilan.